Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat datang di channel Bung Harpa. Selamat hari Minggu buat teman-teman semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik dan juga dalam keadaan sehat. Edisi kali ini kita akan langsung aja bahas soal persiapan tim nasional Indonesia U22 Plus yang akan segera mengarungi turnamen AFF Mitsubishi Electric Cup 2024. Itu judul atau tajuk turnamen resminya kali ini. Tapi selanjutnya gue akan menyebutkannya AFF 2024 aja ya, biar lebih gampang. Jadi saat ini gue rekam kurang lebih jam 5 kurang 20 sore waktu Indonesia Barat. Dan menurut informasi yang gue dapat, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sedang bersiap-siap untuk menjalani official training atau istilahnya pitch testing di lapangan yang nanti akan digunakan untuk pertandingan besok. Nah, kita akan menghadapi Myanmar besok dan selanjutnya kita akan kembali ke Indonesia menjamu Laos di Stadion Manahan Solo, dan menurut informasi terakhir tiketnya sudah sold out, dan untuk kemudian terbang kembali tanggal 15 Desember akan menghadapi Vietnam dan ditutup pertandingan menghadapi Filipina tanggal 21 Desember di tempat yang sama di Manahan Solo. Nah, di kesempatan kali ini gue akan bahas, karena udah mulai mengkerucut ya kekuatan pemain yang akan atau yang dibawa oleh Sintayong untuk mengarungi turnamen ini, dan kemudian juga sudah ada update soal pemain yang kemungkinan yang tidak bisa dibawa seperti Ivar Jenner dan Hapner, dan kemudian juga ada pemain yang ternyata bisa dibawa seperti ada Rafael Struijk dan juga Marcelino Ferdinand. Ini dua pemain dari tim nasional senior yang memang diharapkan bisa membantu para pemain muda lainnya di timnas ini untuk bisa memuncaki turnamen yang dulunya namanya Piala Tiger untuk pertama kalinya. Nah, gue akan menyajikan ke kalian prediksi line up yang akan atau yang kemungkinan akan diturunkan oleh Sintayong besok. Tentunya ini sangat sulit untuk ditebak. Bahkan tim nasional senior saja yang backbone-nya sudah bisa kita raba secara clear, tapi sering meleset ya. Tapi kita akan mencoba menebak ya alur pikiran Sintayong, kira-kira ya pemain dari 23 pemain yang sudah distorkan ini siapa yang akan nanti turun sebagai line up di pertandingan besok. Nah, sebelum kita ke sana, gua akan sedikit mengupdate buat teman-teman semua, dan mungkin gua akan share juga grafisnya sedikit ya. Simple aja. Mudah-mudahan bisa membantu soal 23 pemain yang resmi sudah distorkan namanya untuk turnamen kali ini. Mungkin sebagian kalian sudah dengar, tapi ini hanya sebagai round up aja supaya kita ada gambaran. Jadi di bawah Mister Gawang itu STI membawa 3, yaitu Cahya Supriyadi, Dava Fasya, dan juga Erlangga Setio. Hanya satu yang dicoret dari Ilkam Aljifari yang memang sangat rutin menjaga gawang Garuda sejak di usia 17 dan sampai 19. Nah, kemudian di belakang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nama yang diikut sertakan oleh Sintayong. Ada tentunya nama-nama yang tidak asing lagi seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, kemudian Muhammad Ferrari yang juga sudah mulai nyundul tim nasional senior. Ada Karek Arel yang kemungkinan besar akan tampil juga sebagai starter, lalu Doni Tripamungkas, dan banyak lagi, Ahmad Maulana, Kakang Rodianto, Sultan Zaki, dan juga Mikel Tata. Nah, kemudian di tengah ada 6 nama, diantaranya ada Marcelino Ferdinand, ada Arkan Fikri, ada Raihan Hanannya Persija, ada Robi Darwis, Arkan Fikri, dan juga Rivaldo Pakpahan. Ya, dan depan tim nasional Indonesia atau Sintayong membawa cukup banyak nama, ada 6, walaupun ada satu atau dua nama yang sebenarnya pemain tengah dan depan lah, gelandang serang ya, seperti misalnya Victor Detan, ini lebih banyak bermain sebagai sayap kanan biasanya. Kemudian ada Arkan Kaka, Arfianto Niko, Hoki Caraka, Ronaldo Kuateh, dan last but not least Rafael Struijk. Nah, dari nama-nama tersebut ini adalah prediksi lineup yang menurut gua ini akan menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi Myanmar besok. Ini pertandingan yang sangat penting untuk kita menangkan dalam rangka kita untuk menyegel satu tiket setidaknya ke semifinal yang akan dilaksanakan akhir Desember bulan ini. Di bawah Mister Gawang tentunya gua akan menaruh nama yang mungkin kalian sangat setuju ya, yaitu Cahya Supriyadi. Ini pemain yang kita kenal saat membela Persija sebagai pelapisnya Andri Tani, tapi kemudian dia
hijrah ke Bekasi FC dan cukup rutin di sana, cukup baik penampilannya, jadi tidak heran dia yang akan ditampilkan menurut gua ya. Kemudian di belakang, nah formasi dulu ya, sorry gua lupa. Untuk formasi ini kemungkinan akan memakai 3-5-2 atau 3-4-3. Ya ini sangat cair, yang terutama adalah backbone-nya nih pakai 3 back. Ini yang paling membedakan. Tengah ke depan itu biasa sangat cair, kadang ketika bertahan 5, kadang lagi menyerang bisa 4 gelandang, 3 penyerang, itu macam-macam. Tapi gue pakemkan aja itu 3-5-2 ya. Tadi udah di bawah Mister Gawang Cahyo Supriyadi, kemudian di belakang trio itu akan dihuni menurut gue adalah Muhammad Ferrari sebagai CB kanan, kemudian ada Kakang Rudianto di CB kiri menurut gua ya, dan juga satu lagi Kadek Arel. Ini Kadek Arel yang salah satu pemain yang paling ingin gua tunggu aksi-aksinya ketika membela tim nasional ya setengah senior lah gitu, karena selama ini dia kita tahu banyak berkutat di tim nasional kelas usia ya, walaupun terus gradasinya naik ya, kelas usianya dari 17, 18 seterusnya, dan kali ini ke 22 plus. Nah itu tidak tadi ya, jadi Kadek Arel, kemudian Muhammad Ferry dan juga Kakang Rudianto. Lalu di tengah, nah karena pakai 5 gelandang, kita bicara dari fullback kanan dulu. Fullback kanan gua rasa hampir pasti Asnawi Mangkualam sekaligus akan menjabat sebagai ban kapten. Lalu di kiri ini memang ada 2 kandidat yang cukup ketat ya. Ada Pratama Arhan dan juga ada Donitri Pamungkas. Ya gue dua-duanya suka ngelihatnya, punya kelebihan masing-masing. Donitri punya crossing datar yang bagus. Kalau Pratama Arhan tentunya apalagi kalau bukan lempar lembing ya, dan juga tentunya bertahannya juga cukup baik. Nah kemudian siapa yang di tengah? Satu nama yang pasti akan menjadi free roll adalah milik Marcelino Ferdinand. Itu gue mengapa mengatakan kalau lagi menyerang bisa 3-4-3. Marcelino akan lebih banyak naik ke depan free roll, tapi ketika bertahan bisa saja Marcelino akan menumpuk di lini tengah sehingga akan memperkaya atau memperkuat ya susunan di lini tengah. Nah siapa 2 gelandang lainnya? Kalau gue menjatuhkan salah satunya kepada Arkan Fikri. Kenapa Arkan Fikri? Karena selama di Piala Asia U23 kemarin dia cukup dipercaya oleh Sintayong, walaupun kadang-kadang tidak selalu inti starter. Salah satu yang paling gue ingat adalah ketika menghadapi Korea Selatan. Ivar Jenner udah kelelahan, yang dipercaya menggantikan adalah Arkan Fikri. Artinya dia adalah ada di antrian berikutnya dalam mengganti atau melapis para pemain yang bertipikal MC. Itu mengapa gue taruh Arkan Fikri di situ. Dan satu lagi ada 2 kandidat sebenarnya, Zanadin Faris dan juga Raihan Hanan. Tapi gue suka melihat Raihan Hanan ya, karena kalau gue lihat dari minute play-nya pun di Persija dia cukup rajin lah. Dalam 5 pertandingan terakhir dia tampil 4 kali, walaupun 4 kalinya itu tidak full, tapi ada setengah jam kurang lebih. Hanya 1 dia setahu gue nggak main sebagai atau nggak dapat minute play sama sekali ya. Nah jadi ada Arkan Fikri, ada Raihan Hanan, dan juga ada Marcelino Ferdinand. Nah kemudian 2 lagi di depan siapa? Satu nama tentunya Rafael Strijk harus kita taruh di sana. Rafael Strijk akan banyak melebar seperti biasa, memberikan ruang, dan juga sesekali bisa masuk dan melakukan cutting inside dan melakukan shooting ya, seperti yang dilakukan ke gawang Bahrain dan juga ke gawang Korea Selatan di Piala Asia U23. Nah satu lagi nama yang benar-benar kalau ini gue yakin akan diturunkan yaitu Hoki Caraka. Hoki Caraka ketika menghadapi Vietnam di round kedua di Midin dia dibawa. Kemudian juga di di tim nasional senior juga ada 1-2 kali dia dibawa, walaupun nggak dimainkan karena memang persaingannya sangat ketat. Artinya apa? Artinya Sintayong melihat ada bakat besar di dalam diri Hoki Caraka yang pantas untuk diberikan panggung. Dan kedua, selama ini kan kita selalu berteriak-teriak untuk mencari target man ya, dalam diri Ramadhan Sananta ada keraguan di sana, tidak konsisten, kadang bagus kadang enggak. Dimas Derajat secara emosional juga kita lihat kurang, dan berapa kali dia juga emosional ya, kita tahu waktu di Piala ACL kasta kedua. Nah mungkin ini saatnya kita akan melihat Hoki Caraka yang pelan tapi pasti sudah mulai improve ya. Nggak tahu nih apakah ada hubungannya dengan kedatangan pelatih striker di timnas. Yang pasti kemarin saat menghadapi Dewa United dia berkontribusi ya dalam salah satu gol, gue lupa yang gol keberapa, kalau nggak salah gol
kedua ya, di mana dia membuka ruang sehingga akhirnya rekan timnya bisa mencetak gol. Jadi dia bukan hanya punya kemampuan untuk mencetak gol yang sudah mulai ditunjukkan pelan tapi pasti, tapi juga membantu as a team memberikan ruang bagi rekan timnya untuk mencetak gol. Dan tentunya untuk memberikan dia kepercayaan diri juga, siapa tahu nanti di round ketiga di kualifikasi Piala Dunia Tim Nasional Senior kita membutuhkan seorang goal getter di saat-saat genting, dan itu mudah-mudahan bisa diisi oleh Hoki Caraka. Makanya gue menempatkan dia sebagai target man, sebagai starter untuk ya tadi, selain kita untuk mencari gol, memburu kemenangan, tapi juga memberikan panggung bagi Hoki Caraka yang memang bisa jadi akan menjadi puzzle yang kita tunggu-tunggu dalam upaya Tim Nasional Senior lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Nah itu proyeksi dari gua, pasti kalian gak mungkin setuju 100%, tapi juga gak mungkin gak setuju 100%. Mungkin ada 5, 6, 7 nama yang sama, sisanya berbeda. Nah silahkan seperti biasa, tinggalkan prediksi kalian, analisa kalian juga boleh. Dan untuk kalian, terakhir sebelum gue tutup, yang menang kuis, gue mohon maaf, lama banget gue ngumuminnya. Sekali lagi gue mohon maaf. Ada ya, nanti gue share. Gue udah pilih 5 pemenang, yaitu yang menjawab pencetak gol menghadapi Saudi udah lama ya, Marcelino Ferdinand. Nyarinya juga agak susah karena yang jawab 700 lebih dan jarang yang benar, jadi gue harus sortir satu-satu tuh. Kalau yang dari awal udah langsung benar kan gampang, karena yang tercepat dan yang paling tepat. Tapi ini karena banyak yang gak tepat, karena memang gak ada yang menyangka, akhirnya gue mesti nyari sampai bawah, jadi agak lama. Dan baru ada momen lah untuk mensortir itu kemarin. Jadi semoga dari bisa terbaca ya, gue nggak tahu ngeditnya gimana. Dan silakan hubungi gue kalau kalian merasa pemenang ke IG gue di @bungharpa, dan gue akan segera meng-follow up secepat mungkin sebelum nanti gue cus ke Solo hari Selasa nanti. Oke, itu dia dari channel Bung Harpa. Terima kasih sudah menyimak, dan terima kasih juga sudah selalu mendukung channel ini terus berkembang. Dan seperti biasa, gue berharap kalian dalam keadaan sehat dan bye-bye.